البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Pertanyaan kedua berhubungan dengan sebuah audio yang dikirim oleh sebagian ikhwah yang berisi kalimat-kalimat dusta yang berupa kebatilan berhubungan dengan fitnah yang dituduhkan kepada Syekh Yahya bin Adi Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Sebagaimana kebiasaan para hizbiyun untuk menyematkan kepada ulama-ulama ahli sunnah dengan tuduhan-tuduhan batil. Nah, yaitu diantaranya tuduhan yang sudah berlalu lama bantahannya dan pelurusannya. Itu bahwasanya Syekh Yahya adalah seorang yang memiliki akidah yang rusak dikarenakan beliau mencela sahabat. Dan pada poin ini akhwanifillah memang mereka berusaha sebisa mungkin untuk bisa melekatkan tuduhan itu bahwasanya Syekh itu pencela sahabat. Kenapa? Karena kaum muslimin kalau mendengar ada orang kok mencela sahabat langsung timbul rasa benci. Cuman akhwanifillah untuk menjawab perkara ini, sebenarnya perkara yang sangat gampang kalau seseorang mengetahui duduk perkaranya. Bisa kita jawab secara global dengan perkataan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala bahwasanya arkanul hizbiyah thalatha: at-talbis wal khida' wal kadhib. Rukun-rukun hizbiyah itu 3. Semua ikhwanillah, hizbiyah manapun yang kecil, yang besar, tidak akan lepas dari 3 perkara ini. Yang pertama talbis, yaitu pengkaburan kebenaran. Kebenaran berusaha untuk mereka kaburkan sehingga manusia tidak bisa mengenalinya. Kemudian al-khida, dengan tipu muslihat, di mana mereka berusaha untuk bisa menipu kaum muslimin sehingga yang benar bisa dipahami batin dan sebaliknya. Kemudian al-kadhib, dengan dusta. Untuk apa? Untuk bisa melariskan dagangan mereka yang berupa pemahaman-pemahaman batin. Dan di antaranya pada fitnah yang banyak memakan korban dari mereka-mereka yang menisbahkan kepada salafiyin ini. Yang sayangnya ikhwanillah, di antara yang mengobarkan fitnah paling besar adalah orang-orang yang dulunya menuntut ilmu dan merokok berbagai macam nikmat dari tempat tersebut. Dan ini wallahi ikhwanillah, merupakan perkara yang sangat ironis, di mana seorang membalas suatu kebaikan dengan keburukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Tapi begitu mudahnya untuk seorang menuduh guru yang dulu dia mengambil ilmu darinya dengan tuduhan-tuduhan dusta. Di antaranya apa yang disebutkan dalam kaset tersebut, bahwasanya Syekh yaitu Syekh Yahya bin Allah ta'ala berkeyakinan kalau para sahabat itu ada yang bersekutu dalam pembunuhan Utsman. Kemudian dibumbui dengan bumbu-bumbu bahwa tidak mungkin seorang muslim berkeyakinan seperti ini. Ini akidah batil, ini akidah sesat. Kalau ada para sahabat yang bersekutu dalam pembunuhan Utsman. Yang
Akidah ini dinisbahkan kepada Syekh Hafizahullah Ta'ala dengan acuan ikhwanifillah kitab yang dikarang beliau yaitu Ahkamul Jum'ah, di mana beliau menyebutkan di situ, sebagian sahabat ada yang bersekutu dalam pembunuhan Utsman. Itu tuduhannya. Dan perlu kita ketahui ikhwanifillah untuk menjawab tuduhan ini, bahwasanya apa yang mereka nukilkan tersebut itu asalnya pada cetakan yang pertama dalam kitab Syekh berhubungan dengan penjelasan bahwasanya manusia selain Nabi SAW tidaklah maksum. Dan kebiasaan Syekh ketika menjelaskan suatu perkara, memberikan contoh, beliau langsung mencontohkan dengan banyak hal. Ketika mencontohkan bahwasanya selain Nabi itu tidak maksum, dalil-dalil segera muncul. Bahwasanya para sahabat pun, mereka tidak maksum masing-masingnya. Tapi kalau ijma' para sahabat jelas tidak akan mungkin salah. Tapi kalau masing-masingnya bisa terjatuh dalam kesalahan, tidak bisa. Ini konteksnya. Kalau seorang memahami dengan baik, dengan hati yang jernih, akan tahu alur yang dibicarakan. Baik. Karena beliau sedang menjelaskan bahwasanya para sahabat tidak maksum. Cuman seorang harus membedakan pembahasan seorang ulama ahli sunnah dengan ulama Rafidhah ketika menjelaskan hal ini tentunya beda. Orang-orang Rafidhah ketika menjelaskan kesalahan-kesalahan para sahabat, mereka sebagai bentuk kebencian. Cuman sekarang yang dijelaskan oleh Syekh berusaha untuk menanamkan pada diri kita bahwasanya selain para anbiya dan para rasul, tidak ada jaminan yang terjaga dari kesalahan. Itu maksudnya. Sehingga disebutkan bahwasanya Usamah bin Zaid misalnya, beliau keliru dalam membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah dalam peperangan. Bahkan Nabi SAW sangat marah saat itu. Apa yang engkau lakukan kelak jika la ilaha illallah datang kepadamu? Kenapa engkau membunuh seorang muslim setelah mengatakan la ilaha illallah? Demikian pula perkara-perkara yang lain yang disebutkan. Dan ini juga sama ditempuh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitab beliau Minhajus Sunnah. Beliau sebutkan deretan-deretan kisah-kisah, demikian pula kondisi di mana para sahabat ikhwanillah individunya ada yang terjatuh dalam suatu kekeliruan untuk menunjukkan mereka itu tidak maksum. Misalnya seperti sebagian sahabat yang melakukan takwil, sehingga dia tetap terus-menerus minum khamar misalnya. Seperti pada kisah Qudamah, di mana Qudamah bersama dengan teman-temannya menganggap halalnya. Tapi para sahabat tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena mereka mentakwil. Baru kemudian dijelaskan. Karena ini kekeliruan dalam ijtihad. Kemudian juga kisah Usamah tadi. Ini semua disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Dan tidak ada seorang pun dari kita tentu yang akan menuduh bahwasanya Syekhul Islam mencela sahabat. Kenapa? Karena konteksnya bukan dalam bentuk celaan. Sekarang kita pun harus insaf ketika Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang hal tersebut, itu bukan dalam bentuk celaan, tapi dalam bentuk berusaha untuk menerangkan bahwa dalam individu-individu para sahabat tidak ada jaminan mereka maksum. Ini contohnya. Di antara contoh yang kemudian mereka ambil untuk dibumbui dengan bumbu yang banyak, yaitu contoh yang disebutkan oleh Syekh mengacu pada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Mengacu pada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya ada sebagian sahabat yang ikut dalam dalam pembunuhan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu.
Dan ini beliau jelaskan sendiri ketika merebaknya fitnah tersebut, ya, tuduhan keji tersebut pada beliau. Nah, karena tentunya untuk mengetahui akidah seseorang, ya kita bertanya, apakah engkau meyakini bahwasanya para sahabat mereka bersekutu dalam membunuh Utsman, atau apakah engkau meyakini atau engkau mencela sahabat fulan bin fulan? Karena yang namanya akidah sesuatu yang ada di dalam hati, ikhwan. Untuk bisa memastikan butuh ikrar dari pelakunya. Nah, sehingga seorang kalau itu insaf, dia adil, tentunya akan bertanya, tidak langsung memvonis. Dan Syekh pun ikhwanillah pada cetakan kedua untuk pembahasan mengenai adanya sebagian sahabat yang ikut bersekutu dalam pembunuhan Utsman, beliau sudah hilangkan, sudah hapus. Dikarenakan Dikarenakan setelah dicek riwayat Ibnu Katsir tersebut lemah. Makanya beliau terangkan setelah itu, dan cetakan kedua ini jauh-jauh hari sebelum muncul tuduhan dari mereka. Makanya perkara yang menunjukkan tidak adilnya sesuatu yang sudah tidak dicetak, sudah muncul cetakan baru, seharusnya kan tidak dijadikan sebagai acuan. Karena cetakan lama sudah muncul cetakan baru yang direvisi, dan tidak ada perkara tersebut. Itu harusnya. Dan Syekh pun sudah menjelaskan, beliau katakan, hadza hasala anna Ibnu Katsir wa jama'ah min ahli al-ilmi dzakara anna Muhammad ibn Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhum bil akhas hadza faqat. Dzakarna asanida dzalika thumma bahathna al-mas'alah ra'ayna fiha ma lam yathbut sanadu. Jadi asalnya beliau menyebutkan itu berpatokan pada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan sederetan ulama tarikh. Jadi kalau antum membaca di tarikh akan didapati kisah itu, bahwasanya disebutkan di situ Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Secara khusus beliau ikut masuk saat itu. Nah, disebutkan dalam kisah itu. Jadi Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq ikut bersama dengan 6 golongan yang yang melakukan pembunuhan. Cuman setelah dicek oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, sanadnya ikhwani fillah, kata beliau, ra'ayna fiha ma lam yathbut sanadu. Kami mendapati padanya sanad yang tidak sabit. Wa qulna, dan kami katakan, innama ala siyaqil bahthi la annana nuqirru annahum syaraku fi qatli Utsman radhiyallahu anhu. Dan kami katakan, hanyalah kami menyebutkan itu dalam konteks pembahasan. Ya, dalam konteks pembahasan, bukan dalam konteks kami meyakini dan menyetujui bahwasanya para sahabat mereka ikut bersekutu dalam pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Walakin ala siyaqil bahthi ala ma naqala Ibnu Katsir fil bidayah wan nihayah. Akan tapi sekali lagi dalam konteks pembahasan sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam bidayah wan nihayah. Silahkan dicek. Makanya menunjukkan kejahilan kalau kemudian mengatakan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan demikian. Ibnu Katsir. Nah, kemudian Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat menyebutkan kisah itu walaupun sanadnya dhaif. Nah, thumma innahu qad adda Syekhul Islam rahimahullah taala annal asanida la tathbut. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah taala telah memutuskan, yaitu beliau menggolongkan bahwasanya sanad-sanad tersebut tidak sabit. Dan setelah beliau meneliti juga bahwasanya memang sanadnya tidak sabit, maka beliau pun hapus dari kitabnya. Kemudian pada cetakan yang kedua, sudah tidak ada lagi penulisan bahwasanya adanya sebagian sahabat yang ikut dalam
pembunuhan tersebut. Dan seorang yang munsif tentunya akan bergembira, ternyata alhamdulillah diketahui sanadnya tidak sahih, makanya kemudian tidak dicetak lagi kalimat tersebut pada cetakan yang kedua. Ini kalau seorang insaf. Kenapa ikhwan fillah? Karena seorang penulis kitab, mungkin di cetakan pertama ketika catatan kaki tidak terlalu jeli, mengutip saja dari nukilan yang ada dalam suatu kitab yang lain, misalnya menukilkan dari Ibnu Katsir. Menukilkan dari kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Cuma tatkala telah diteliti dan dicek, sanadnya tidak sahih, dia rujuk, kemudian dia menghapusnya. Ini tentunya perkara yang menunjukkan seorang berhati-hati, tidak membiarkan kitabnya ketika dicetak pada cetakan kedua tanpa ada revisi. Ini kalau seorang insaf. Dan Syekh sendiri telah menjelaskan beliau tidak meyakini demikian. Maka seharusnya tidak ada peluang bagi seorang yang adil untuk menuduhkan tuduhan yang batil tersebut kepada seseorang. Kalau orang biasa saja, ini tidak pantas. Kalau dia sudah menghapusnya, sudah tidak mengatakan aku tidak meyakininya, untuk terus-menerus disebar fitnah. Apalagi ini seorang alim yang perkataannya ikhwanifillah menjadi rujukan banyak manusia. Dan penodaan terhadap kehormatannya bukan perkara yang ringan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Asakir bahwasanya luhumal ulama masmumah, daging-daging para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Menggibai mereka ini bukan perkara yang ringan. Akan bisa mengakibatkan seseorang tergelincir dalam banyak penyimpangan-penyimpangan. Ini sebagian kecil. Karena itu yang disebutkan maka kita bahas itu, dan banyak hal-hal yang lain yang diusahakan untuk dituduhkan. Tapi tadi ingat kaidah pokok bahwasanya dalam masalah ini tidak keluar dari 3 jenis, baik itu pengkaburan kebenaran ataukah memutarbalikan fakta, atau apa tadi tipu muslihat ataupun dusta. Dan semuanya telah selesai dijelaskan dan luruskan semua yang dituduhkan dengan tuduhan palsu dalam banyak kitab ikhwan. Di antaranya kitab ini. Tayyib Al-Alamah Yahya bin Ali Al-Hajuri Al-Muftara Alaih, dengan judul demikian, yang ditulis oleh saudara kita Abu Abdullah Husain bin Mas'ud Al-Jaijani Al-Jazairi, dan juga yang ditulis oleh menantu beliau sendiri Ar-Rad ala Arafat. Ini juga kitab yang bagus, sangat detail membahas tentang kedustaan-kedustaan tersebut. Yang seorang muslim seyogyanya hati-hati dalam berucap, juga hati-hati dalam bertindak, apalagi yang berhubungan dengan kehormatan orang lain, terkhusus kehormatan para ulama. Kehormatan para ulama. Karena kita ikhwan fillah akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita ucapkan. Makanya hati-hati untuk menebar kebencian, hati-hati untuk menyampaikan suatu berita sebelum dia mengetahui benar atau salahnya. Karena perkaranya di akhirat kelak bukan perkara yang ringan. Dan wajib seorang muslim untuk taharril haq, betul-betul berusaha untuk mencari yang hak pada setiap perkara. Pada setiap perkara, bukan sekedar mengekor dan membebek. Kalau mampu membaca, baca. Tidak perlu seorang takut ketika ingin membaca suatu penjelasan yang hak. Butuh membaca jika ingin mengetahuinya, jika ingin mengetahui duduk perkaranya, bukan menjadi kaum yang muqallidun, kaum yang sekedar taklid saja. Karena sungguh ikhwanillah keadaan mereka sangat menyedihkan ketika kelak ditanya di alam kubur. Ketika ditanya jawabannya la adri, la adri. Aku tidak tahu. Tayyib.
tidak memiliki tabat, tidak memiliki kekokohan di dalam beragama. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Walhamdulillahirabbil alamin.